Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, Ummahat. Kemarin kita sudah membahas kana wa akhwatuha ya. Jadi kita sedang membahas jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah itu terdiri dari al-mubtada dan khobar. Kemudian kadang-kadang ada amil yang masuk kepada jumlah ismiyah itu mubtada khobar. Yang pertama kana. Wahya salasata asyara fi'lan. Ya, kemarin kita sudah bahas ini. Wahya kana wa asbaha wa adha wa dhala wa amsa wa bata wa sara wa laysa wa majala wa manfaka wa manfatiha wa mubariha wa madama. Dan harus kita ketahui ma ini adalah nafiyah dan ini ma masdariyah zarfiyah. Apa amalnya? Wahya tarfa'ul mubtada wa yu'rabu ismaha. Dia itu memarfukan mubtada dan mubtada itu di i'rab sebagai isimnya. Wa tansibul khobar wa yu'rabu khobaraha. Dia itu memansubkan khobar dan khobarnya itu di i'rab sebagai khobarnya. Wa amma hiya, adapun dia sendiri yaitu mazala afan kana wa akhwatuha, hiya fi nafsiha fatu'rabu i'rab al-fi'li madiyan wa mudhari'an wa amran. Adapun kana wa akhwatuha maka dia itu di i'rab seperti i'rab fi'il, apakah dia fi'il madhi, mudhari atau amr ya. مثالها كان بلال مؤمنا وما زال صابرا فصار مؤذنا وتصير البنات أمهات وأصبح شاكرا يا ليان كوني داعية ولا يزالون مختلفين. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke bab inna wa akhwatuha. Inilah beberapa awamil atau nawasih yang masuk ke dalam jumlah ismiyah. Baik. Kita akan membahas inna wa akhwatuha. Sebagaimana kita ketahui, dia ini merupakan min nawasikhil mubtada wal khobar, yang merubah hukum mubtada dan khobar. Jadi amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Seperti ketika kita bilang Zaidun qaimun, ketika masuk inna wa akhwatuha, contohnya inna Zaidan qaimun. Baik Ustaz, berarti dia itu merubah hukum mubtada dan khobar, berarti dia memiliki amalnya. Betul. Amaluha aksu amali kana wa akhwatiha. Jadi amalnya itu kebalikan dari amal kana wa akhwatuha. Lantas apa amalnya? Apa amalnya? Inna wa akhwatuha, amalnya itu ansibul isma wa tarfa'u al-khabar. Memansubkan isimnya dan memarfukan khabar. Kalau kita lihat contoh di atas, inna Zaidan qaimun, Zaidun qaimun asalnya inna Zaidan, maka berubah Zaidan yang asalnya mubtada di atas ya, berubah menjadi ismu inna. Hukumnya bagaimana? Tansibul isma, berarti isimnya mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Qaimun di sini khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Seperti itu. Jadi namanya bukan menjadi asalnya khobar mubtada berubah menjadi khobar inna. Mubtada menjadi isim inna atau salah satu saudaranya. Ustaz, inna wa akhwat wa inna dan saudara-saudaranya. Saudaranya apa? Saudaranya yang seamal. Maksudnya amalnya sama seperti inna. Ustaz, berarti ada banyak? Ada beberapa. Ada beberapa. Yang pertama kita bahas dari inna itu sendiri, apa maknanya? Inna. Ketika mengi'rab, munculkan i'rab ini. Harfu nasbin wa taukidin. Harfu nasbin wa taukidin. Nasbin, harfu nasbin maksudnya apa? Ansibu al-isma ba'daha. Tansibul isma ba'daha. Memansubkan isim setelahnya. Taukidu, makna taukid, taukidu isnadil khabar ilal mubtada.
Dan inna itu harfu taukid. Maksudnya apa taukid di sini? Mempertegas, menguatkan penyandaran khobar kepada mubtada. Contoh. Baik. Contohnya, misal ketika ana bilang Zaidun maridun. Zaidun mubtada, maridun khobar. Ketika masuk inna, maka menjadi inna Zaidan maridun. Maka di sini berubah, Zaidun yang asalnya mubtada berubah menjadi ismu inna mansubun. Nah, kita perhatikan kata mansubun. Jadi dia itu mansub betul. Kenapa? Karena inna itu harfu nasbin. Memansubkan isim setelahnya. Di sini kebetulan Zaidan. Mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian maridun. Maridun sebagai apa? Sebagai khobar inna. Hukumnya bagaimana? Wa tarfa'ul khobar. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi al-dhammah. Baik. Jadi, ketika kita mengi'rab inna, bagaimana Ustaz? Isimnya sudah, khobarnya sudah, sekarang innanya bagaimana? Setelah kita bilang harfu nasbin wa masda harfu nasbin wa taukidin ansibul isma wa tarfa'u al-khobar. Gitu. Harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ya, seperti itu. Kemudian fungsi dari taukid memperkuat penyandaran khobar untuk mubtada. Jadi di sini kita mempertegas bahwa Maril sakit ini kita sandarkan kepada Zaid, betul-betul sakit. Untuk siapa? Untuk Zaid. Maka ketika kita terjemahkan, sesungguhnya Zaid itu benar-benar sakit. Baik. Itu dia huruf pertama. Baik, Ustaz. Berarti kana wa akhwatuha itu tadi di i'rab seperti fi'il madhi, mudhari, amr, berarti dia fi'il. Adapun inna, Ustaz, ini isim fi'il huruf. Kita bilang inna wa akhwatuha ini seluruhnya huruf. Huruf, ya. Kita tidak perlu bingung fi mahalli atau marfu'un, nggak perlu. Huruf itu tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab dan dia pasti mabni. Kita tidak perlu sebutkan juga sebetulnya dia itu mabni karena sudah mafhum. Baik, yang kedua yaitu an. Anda sebutkan saja maknanya harfu nasbin wa taukidin wa masdarin. Baik, Ustaz. Ana mafhum apa itu makna nasbin, harfu nasbin, wa taukidin. Ini mirip dengan yang di atas, betul. Lantas apa makna wa masdarin? Sebetulnya wa masdarin ini maknanya seperti an. Maksudnya, kan inna. Anna ma'asmiha dengan isimnya. Wa khobariha sama dengan bentuk masdar. Dan ini tidak akan muncul ya. Ini tidak akan muncul, tetapi anak hanya memperkenalkan terlebih dahulu. Memperkenalkan saja. Misal, araftu annaka mujtahidun. Araftu annaka mujtahidun. Ustaz, annaka mujtahidun ini annaka mujtahidun sama dengan bentuk masdar. Takdirnya apa? Ijtihadaka. Dari mana? Dari kata mujtahid. Maka maksudnya araftu ijtihadaka. Saya mengetahui kesungguhanmu. Tapi Ustaz, bingung. Tenang, ini kita tidak akan muncul di dalam latihan. Ana hanya memperkenalkan saja. Itu maksud wa masdarin. Jadi ketika mengi'rab munculkan saja, nggak apa-apa ya, munculkan. Baik. Kemudian contoh dalam mengi'rab sama. Misal tadi araftu annaka mujtahidun sama. Maka kaf kita bilang
dhamir mabni fi mahalli nasbin. Kalau tadi isim inna, sekarang ismu anna. Gitu saja. Mujtahidun khobar. Kalau tadi khobar inna, sekarang khobar anna. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Seperti itu. Kalau makna taukid sama, mempertegas bahwa mujtahidun, kesungguhan ini disandarkan untuk siapa? Untuk kaf, untuk kamu. Jadi, aku mengetahui kamu itu betul-betul orang yang bersungguh-sungguh. Baik. Selanjutnya setelah inna, yang ketiga ada ka'anna. Ka'anna. Apa fungsi ka'anna? Sama harfu nasbin. Kenapa ada harfu nasbin terus? Ya memang memansubkan isim setelahnya. Wa tashbihin. Tashbihin. Au dhannin. Harfu nasbin kita sudah paham, Ustaz. Wa tashbih, ini tashbih apa? Tashbih. Tashbih itu menyerupakan. Maksudnya tashbihu ismiha bi khabariha. Menyerupakan isim ka'anna dengan khobarnya. Maka ketika kita ambil contoh ka'anna zaidan asadun. Ka'anna zaidan asadun. Maka kita menyempertikan sesungguhnya Zaid itu seperti asadun. Seperti singa. Itu fungsi ka'anna. Harfu nasbin wa tashbihin. Jadi ka'anna di sini harfu nasbin wa tashbihin. Tansibul isma wa tarfa'u al-khobar. Baik. Kenapa nggak ada au-dhannin? Dhannin ketika maknanya dhan. Maksudnya bagaimana? Misal, ketika seseorang bertanya kepada kita, Kaifa halu Khalid? Bagaimana keadaan Khalid? Maka kita menjawab, Ka'annahu maridun. Ka'annahu maridun. Apakah kita menyepertikan dia seperti orang sakit? Dia seperti orang sakit? Bukan. Apa maknanya ka'annahu maridun? Wan. Mungkin saja dia sakit. Itu ka'anna. Ka'anna di sini kita bilang harfu nasbin wa dhannin. Harfu nasbin wa dhannin. Baik, Ustaz, Anda suka bingung membedakan mana yang dhan, mana yang tashbih. Anda nggak apa-apa bilang harfu nasbin wa tashbihin aw dhannin, nggak apa-apa ya. Jadi seketika kita menemukan ka'anna, kita bilang seperti ini saja. Baik itu tashbih atau dhan, harfu nasbin wa tashbihin aw dhannin. Boleh? Enggak, silahkan ya. Baik. Selanjutnya nomor 4 setelah ka'anna, apa lakinna? Lakinna. Lakinna apa maknanya? Harfu nasbin. Ustaz, seluruhnya ada harfu nasbin? Betul. Ya, seluruhnya ada makna nasbin. Tapi kemungkinan biasanya la'alla itu biasanya tidak memakai harfu nasbin. Gak apa-apa. Baik, nanti kita bahas. Lakin harfu nasbin wastidrakin. Anda sudah memahami apa itu harfu nasbin. Sekarang istidrak. Makna istidrak. Baik, di sini perlu apa? Al-intibah. Perlu fokus yang lebih. Apa makna istidrak? Perhatikan. Istidrak itu adalah huwa
ta'qibul kalam binafi ma yutawahhamu thubutuhu au isbati ma yutawahhamu nafyuhu. Baik, ini maknanya dari istidrak. Harfu nasbin kita faham Ustaz, ini istidrak. Harfu istidrak, harfu nasbin wa istidrakin tansibul ism wa tarfa'ul khabar. Ta'qibul kalam. Ta'qibul kalam itu mengomentari. Ta'qib itu mengulas, mengomentari ya, atau ya mengomentari, komentar bisa kita bilang komentar dari apa? Dari al-kalam, dari ucapan. Maksudnya berarti lakinna ini didahului oleh kalam sebetulnya. Kemudian kita komentari. Kita kita terangkan ada yang kurang. Betul. Jadi lakinna ini hadir setelah kalam sebelumnya. Fungsinya apa? Dengan mengomentari apa? Binafi, dengan menafikan. Menafikan. Jadi nafi itu apa? Tidak ada. Dengan menjadikan tidak ada ma yutawaham. Ma yutawaham. Apa yutawaham? Yudhon. Dia menafikan, menjadikan tidak ada apa yang disangka, yang dikira tubuh ada. Jadi kita menafikan yang dikira ada. Au isbat, atau menjadikan ada, atau menetapkan ma yutawahamu yudhon, menetapkan yang diduga, dikira nafyuhu, tidak ada. Baik, Ustaz bingung nih, dibulak-balik. Baik, seperti ini. Zaidun qawiyun. Zaid itu kuat. Zaid itu kuat. Maka Al-Dhonnya apa? Al-Dhon. Yang disangka apa? Kalau orang kuat berarti dia pemberani. Berarti Dhonnya itu apa? Asy-syuja'. Pemberani. Zaid itu kuat. Maka yang disangka itu dia kuat dan pemberani. Maka kita komentari. Kita menafikan, menjadikan tidak ada asy-syuja'. Lakinnahu laisa syuja'an. Zaid ini kuat, akan tetapi dia itu laisa syuja'an. Maka laisa syuja'an atau lakinnahu jabanun. Lakinnahu jabanun. Akan tetapi dia bukan seorang yang pemberani. Akan tetapi dia orang yang pengecut. Ya, maka yang disangka apa? Syuja. Tapi kita sanggah lakinnahu laisa syuja'an. Lihat fungsi lakinna, menafikan yang disangka ada. Apa yang disangka ada? Syuja'. Maka lakinnahu laisa syuja'an ini kita menafikan itu, atau lakinnahu jabanun, akan tapi dia jaban. Maka kita menafikan adanya syuja'. Atau kebalikannya. Ketika Anda bilang Zaidun dhaifun. Zaid itu orang yang lemah. Maka dhon
Yang disangkanya itu apa? Dia lemah dan dia jaban. Jaban. Ini kalau tadi ada syuja, sekarang ada jaban. Maka kita sanggah Zaidun dha'ifun lakinnahu syuja'un. Dan tetapi dia pemberani. Maka kita wa isbat menetapkan ada apa? Asyuja. Menetapkan ada asyuja ma yutawahamu, yang disangka nafiyuhu tidak ada. Yang ada tadi jaban, ini syuja tidak ada, ini yang disangka. Maka kita tetapkan ada syuja itu. Maklum tidak umahat. Nanti bisa dilihat kembali di rekaman ya. Bisa lihat lagi di rekaman. Baik, selanjutnya itu lakinna sekarang laita. Laita. Laita itu adalah harfu nasbin wa tamanin. Harfu nasbin wa tamanin. Apa itu tamanin? Angan-angan. Jadi orang Arab ketika ingin sesuatu yang tidak masuk akal, mereka memakai laita. Atau mungkin tetapi sulit sekali. Itu angan-angan. Jadi mungkin tidak sesuai dengan akal sehat, itu laita. Atau mungkin terjadi tetapi akan sulit. Contoh, laitali janahan fa'atira. Seandainya saja saya memiliki sayap sehingga bisa terbang. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Tidak mungkin secara akal sehat. Laitani malikun li ahlil ard. Seandainya saja saya seorang raja bagi penduduk bumi. Wah, ini sangat sulit. Itu laita. Kemudian la'alla. La'alla. La'alla itu maknanya, Anda sebutkan dua. Yang pertama ar-raja, yang kedua at-tawakku'. Apa itu ar-raja? Ar-raja dan at-tawakku'. Kalau ar-raja itu harapan. Harapan. Kalau tawakku' ini lebih kepada sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi memang ada makna harapan juga, tetapi kebalikannya tidak diharapkan. Bagaimana? Kita lihat nanti. Baik, makna ar-raja. Makna ar-raja. Contohnya, la'allallaha yashfini fa'azuraka. Semoga Allah yashfini, menyembuhkanku sehingga saya bisa atau mengunjungimu. Itu harapan. Dan ini raja ini mungkin dan dekat terjadi. Mungkin dan dekat terjadi. Kalau at-tawakku' maknanya adalah ihtimal wuku'il amri al-makruhu fi dhatihi. Kemungkinan terjadinya sesuatu yang dibenci pada zatnya sendiri. Maksudnya bagaimana? Contoh. Misal seorang guru bertanya kepada murid, limadza Zaidun lam ya'ti
Kenapa Zaid belum datang? Misal temannya jawab, la a'rifu, saya tidak mengetahuinya. La'allahu maridun, la'allahu maridun. Ini bukan maknanya harapan. Saya berharap dia sakit. Enggak. Tetapi maknanya kemungkinan terjadinya perkara yang dibenci. Jadi kemungkinan dia sakit. Apakah dia ingin? Apakah dia berharap sakit untuk temannya? Enggak. Jadi mungkin saja dia sakit. Itu la'alla. Udah beres? Beres. Itu dia huruf-huruf inna wa akhawatuha. Kemudian ingin Anda jelaskan, baik, sebelum Anda lanjut. Ummahat, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada beberapa hal yang mesti Anda ulangi? Mafhum ummahat? Ummahat? Belum ada Ustadz, nanti dengan Baik. Ya ada ya. Baik. Sebetulnya ada makna untuk la'alla ini, tetapi apa ya? Lil ta'lil. At-ta'lil. Tapi ini hanya baik. Gini, mungkin ini bermanfaat ya, karena kita akan masuk ke bulan Ramadan. Ini dari ayat Siyam yang masyhur ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini maknanya sebetulnya lamnya itu at-ta'lil, menunjukkan sebab. Jadi kalau misal pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saum kepada kita? La'allakum tattaqun. Sebabnya itu agar kalian bertakwa. Baik, apa itu takwa? Kenapa siam? Kenapa takwa? Dari ayat ini terkandung makna yang luar biasa, yang mungkin jarang umat ya. Jarang yang menyebutkan makna ini. Baik. Mungkin kita sering dengar bahwa saum itu memiliki fawaid, memiliki khasiat untuk kesehatan. Tapi tidak seluruh orang loh. Kalau kita perhatikan, ada yang saum malah asam lambung naik misal, atau malah ya untuk sebagian orang yang misal sudah sepuh dan sebagainya itu kan tidak selalu gitu. Tidak selalu khasiat saum itu kesehatan. Ini berarti tidak betul-betul semua orang mendapatkan. Apakah itu fungsi dari saum? Bukan. Fungsi dari saum itu adalah bagaimana supaya kita bertakwa. Baik. Kenapa ada takwa dan kenapa dibarengi dengan kata saum? Takwa itu sendiri definisinya banyak, dari kata wiqayah, yaitu menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa taala ya. Ini secara ringkas, dengan menjauhi larangannya dan mengerjakan perintahnya. Itu secara ringkas. Tetapi kenapa dengan saum? Kenapa saum menjadikan kita bagaimana menjadi orang yang bertakwa? Kenapa dengan saum? Karena dengan saum ini sudah susah mencari uzur untuk tidak bertakwa. Dengan saum ini menjadi dalil
bahwa setiap orang sejatinya bisa bertakwa. Tidak ada uzur untuk tidak bertakwa. Ustaz, ini maknanya kok bisa sampai ke sana? Perhatikan, Anda mau tanya kepada ummahat. Sekarang mau tanya kepada ummahat. Ketika kita saum, minuman, makanan, cemilan, bakso, seblak, apapun itu yang ada di depan kita atau sebelum ke sana. Ummahat, makanan yang ada di rumah kita ya, seperti nasi goreng, kue tiaw, capcay, dan apa bakso, itu secara kasat mata, apakah mudah kita untuk memakannya, ummahat? Maksudnya halal dan mudah kita memakannya? Betul ya, mudah kan ya? Iya, mudah Ustaz. Mudah, minum air putih gitu di depan kita di rumah mudah. Kemudian, maaf, eh, suami, bagi ummahat, suami yang ada di rumah di depan kita, halal kan bagi kita kan ya? Dan mudah gitu kan ya? Halal tentunya. Mudah kita menginginkannya. Mudah. Dan itu adalah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Makan, minum dengan suami, dengan pasangan kita. Itu hal yang mudah. Tetapi dengan saum, sekali lagi, dengan saum, kita meninggalkan hal yang paling mudah untuk kita lakukan. Kita bisa menahan nafsu perut kita bisa menahan hawa nafsu syahwat kita. Dengan apa? Dengan saum. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya takwa itu dengan saum ini gambarannya. Kita kalau ada menemukan ikhwan, saudara, tetangga, teman, maaf, tidak bisa menjaga nafsu perutnya karena ingin lebih rakus dan sebagainya, itu rakus, sifat rakus, salah satu bentuk hawa nafsu ya. Melakukan hal-hal, menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsunya, maka pertanyaannya, orang ketika saum bisa meninggalkan hal yang paling mudah untuk dia minum, untuk dia makan. Kenapa kamu tidak bisa menahan? Padahal yang paling mudah saja bisa menahan. Contoh yang lain, ketika seseorang berzina, dikatakan saya tidak bisa menahan hawa nafsu saya, bla 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 bla. Baik. Kenapa? Ketika saum bisa meninggalkannya, bahkan dia itu meninggalkan yang halal yang mudah untuk dia lakukan. Kamu berzina, kamu makan makanan yang haram, itu mesti melakukan hal yang lebih untuk mendapatkan. Padahal manusia itu bisa meninggalkan hal yang paling mudah untuk didapatkan. Kamu melakukan kejahatan, kamu melakukan zina, perlu hal yang lebih, perlu kerja keras. Kenapa kamu meninggalkan yang mudah bisa, sedangkan kamu meninggalkan yang lebih sulit itu lebih sulit? Maka itulah hakikat bertakwa. Orang yang bertakwa itu sudah terbiasa meninggalkan hal-hal yang kecil, maka hal-hal yang lebih besar apalagi. Ya, dia bisa meninggalkan hal yang halal sebetulnya bagi dia, minum, makan, pasangannya. Maka ketika orang bertakwa itu sudah terbiasa dengan demikian, maka dia bisa meninggalkan hal yang lebih besar dari itu. Jadi itu fungsi dari atau kaitan dari siam dengan takwa. Bukan sekedar khasiat kesehatan, enggak seluruh orang mendapat itu. Tapi ini menjadi hujah bagi orang yang melakukan maksiat. Kamu lihat orang-orang bisa sabar dalam menahan hal yang paling mudah dia untuk lakukan, untuk dia minum, untuk dia makan, untuk dia inginkan. Tapi kamu melakukan hal kejahatan yang sulit untuk dikerjakan sebetulnya. Maka ini menjadi hujah. Kurang lebih seperti itu. Semoga dapat difahami. Baik. Sekarang ismu inna wa akhwatuha. Isim inna dan saudara-saudaranya. Sama ya.
Yang namanya isim inna ada dua ummahat, ada yang zahir ya seperti inna Zaidan mariyubun. Innal fata dengan fathah muqaddarah. Innal qadi dengan fathah. Innal qadiya. Kalau ini enggak apa. Dengan fathah zahirah. Atau inna ulami dengan fathah muqaddarah li harakatil munasabah. Atau dengan, bukan dengan harokat. Inna al-waladaini maridhani. Atau innal muallimina la yahdurun. Atau inna akhaka ghalibun. Atau isim mabni inna hadza sahlun. Itu isim inna. Kalau khobar inna ya itu seperti khobar mubtada pada umumnya, bisa mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, bisa syibhu jumlah, dzaraf atau jar wal majrur. Atau berupa dhamir ya, mudmar. Mudmar itu, dhamir itu ada yang baris, ada yang mustatir sad. Tenang, mustatir tidak ada. Baris itu ada yang muttasil, ada yang munfasil. Tenang, munfasil itu tidak ada. Ada juga yang muttasil. Yang mana saja Ustaz yang muttasil? Dhamir-dhamirnya hanya ada 4. Iya, ketika menjadi isim inna ya umat ya. Ketika menjadi isim inna, dhamir itu hanya ada 4. Iya, na, kaf, dan ha. Taib. Contohnya apa? Inni. Dhamir apa? Isim innanya mana? Ya, dhamir mabni fi mahalli nasbin ismu in. Bisa juga inni atau innani ya. Kalau na, innana, atau kaf, innaka, atau alha, innaha, atau innahu. Kalau ya, umahat ya, ini atau innani bisa ditambahkan nun, disebut nunul wiqayah. Nunul wiqayah. Bisa. Ka'annani, laytani, kalau laytani satu saja. Laytani satu saja. Kemudian kalau la'ali bukan la'allani, la'alli. Sisanya bisa menjadi 2, bisa ditambahkan nun wiqayah. Untuk layta hanya ada nun wiqayah, untuk la'ala tidak ada nun wiqayah. Baik Ustaz, innaka, innaki, innakuma, innakum, innakun, innahu, innaha, innahuma, innahum, innahunna. Seperti itu dhamir-dhamirnya. Ya, seperti itu ummahat. Kemudian ingin Ana jelaskan kembali, beres yaitu isim inna juga beres. Ingin Ana jelaskan kembali, ummahat masih ingatkah lam ini la ya Allah. La Muhammadun Rasulullahi. Ada yang masih ingat lam ini lam apa ummahat? Lam itu tidak ya Ustaz. Betul. Disebutnya lamul ibtida, sahih. Ketika kita tambahkan inna, maka harus kita pahami inna dan lamul ibtida ini tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin bersatu. Maka hasilnya apa? Lamul ibtidanya berubah kepada khobarnya menjadi inna Muhammadan la Rasulullahi. Dan berubah pula namanya ummahat. Yang asalnya lamul ibtida ketika yang asalnya pada Muhammad berubah pada khobarnya menjadi lamnya itu lamul
muzahlaqah. Muzahlaqah itu tergelincir. Al-lam al-muzahlaqah. Yang tergelincir. Dalam Al-Quran, contohnya Ustaz. Jadi, pokoknya lamnya itu tidak, lam dan inanya itu tidak akan bersatu. Tidak akan ngumpul. Inna fi dzalika la'ibrah. La'ibratan. Ustaz, ini ibrah fi dzalik. Jadi fi dzalik ini sebetulnya sebagai khobar muqaddam. Berarti lam ini berada di mubtada atau yang asalnya mubtada, betul. Pokoknya inna dan lamnya ini tidak mungkin bersatu. Kita bisa bilang juga ini lamul ibtida atau lamul muzahlah. Baik. Setelah itu, Ummahat masih ingat apa ini? Muhammadun huwa Rasulullahi. Huwa ini disebut apa, Ummahat? Yang ada di antara mubtada dan khobar, yang ada di antara na'at man'ut. Bomiru faslin. Masih ingat, Ummahat? Masih ingat tidak, Ummahat? Ummahat? Suara Anda terdengar? Baik. Bomiru faslin. La mahala lahu minal i'rab. Maka ketika masuk inna, kadang-kadang lamnya itu ada di huwanya. Menjadi inna Muhammadan lahuwa Rasulullahi. Dalam Al-Quran, inna hadza lahuwal qasasul haqq. Lam muzahlaqah. Huwa dhamiru faslin. Qasasu khabar. Hadza ismu isyarah mabni fi mahalli nasbin ismu in. Baik. Selanjutnya latihan. Apa yang mesti dilakukan? Ini dia. Contoh. Kita cari isim dan khobarnya. Ya laytani qaddamtu li hayati. Ya laytani qaddamtu li hayati. Atau laita kita bisa kita bilang harfu nasbin wa tamanin tansibul isma wa tarfa'ul khabar nunul wiqayah. Ya dhamir mabni fi mahalli nasbin ismu laita. Qaddamtu li hayati jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar laita. Ya laytani lam attakhidh fulanan khalila. Berarti laita harfu nasbin wa tamannin, nunnya nun wiqayah, ya dhamir mabni fi mahalli nasbin ismu laita. Lam attakhidh fulanan jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar laita. Ya laitaha kanatil qadiyah. Berarti laita harfu nasbin wa tamannin, ha dhamir mabni fi mahalli nasbin ismu laita. Kanatil qadiyah jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in is khabar laita. Seperti itu. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qaribun. La'alla. Bisa kita bilang la'alla harfu raja'in. Harfu raja'in au tawakku'in. Au tawakku'in. As-sa'ata ismu la'alla mansubu alamatu nasbi al-fathah. Qaribun khabar la'alla marfu alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kurang lebih seperti itu, Umhat. Ini Anda sudah siapkan ada sampai 69. Kenyang. Tapi
nanti Ana ada beberapa hal yang Ana tidak masukkan ya tentunya. Ya. Baik Ummahat, sebelum Ana tutup, apakah ada pertanyaan? Belum ada Ustadz. Nanti minta Oke, ada Ustadz yang boleh. tadi catatan tulisan Ustadz. Baik, nanti Ana kirimkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan. Ana langsung kirimkan ya. Syukran jazilan kepada ummahat yang telah menyempatkan hadir. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi